Shalom, kita bertemu lagi dalam belajar bahasa Yunani. Kali ini kita akan belajar tentang kata benda bagian yang keempat. Kata benda bagian yang keempat. Mari kita melihat kata benda dalam deklensi ketiga. Nah, kita mempelajari kata benda dalam deklensi ketiga. Nah, ketika kita mempelajari deklensi pertama dan deklensi kedua, tidak ada banyak masalah. Nah, di sini berbeda dengan deklensi ketiga. Ini merupakan deklensi yang agak rumit. Oleh sebab itu kita harus mempelajarinya dengan teliti. Nah, kita juga sangat tertolong untuk mengerti deklensi ketiga bila mana kita mengambil waktu untuk menghafal akhiran-akhiran dasar yang kemudian mengikuti hukum-hukum atau aturan-aturan yang berlaku dalam bahasa Yunani, ya. Nah, akhiran-akhiran dasar ini dalam bentuk tunggal, baik kasus nominatif itu ada sigma dalam maskulin, ya, dan dalam bentuk neuter tidak ada. Dalam kasus genetif ini os, dalam neuter juga os. Dalam kasus datif i, ya, demikian juga dengan neuter. Ya, akusatif juga demikian, alfa. Ya. Dalam bentuk jamak itu s, akhirannya s, juga dalam neuter a, alfa. Dalam bentuk genetif on, dan dalam bentuk neuter juga on. Nah, dalam bentuk datif si atau sin, dalam bentuk neuter juga sama, akhirannya si atau sin. Dalam bentuk akusatif maskulin dan feminin itu as, tapi dalam bentuk neuter berbeda, yaitu alfa. Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan akhiran-akhiran tadi, maka terdapat beberapa jenis deklensi. Nah, huruf terakhir dalam kata dasarnya adalah gutural, labial, dan dental. Nah, bentuk-bentuk yang perlu diperhatikan secara khusus adalah dalam bentuk nominatif tunggal dan datif jamak. Nah, kappa, gamak, si itu bentuk gutural. Ditambah dengan akhiran si atau sin, maka hasilnya ksin. Ya, ini ksin. Nah, selanjutnya ada pi, beta, dan fi. Ini bentuk labial. Ditambah dengan akhiran si atau sin menjadi fin. Dalam bentuk dental, tau, delta, theta, dan nu. Ini dental. Ditambah dengan akhiran si atau sin menjadi sin. Nah, selanjutnya, kita melihat contoh-contoh. Nah, sarkros he, artinya daging. Dalam bentuk tunggal, nominatif itu sarks. Dalam bentuk jamak nominatif itu sarkes. Genetifnya sarkos. Dalam bentuk jamaknya sarkon. Datif tunggalnya sarki, dalam bentuk jamaknya datif itu saksi. Dan dalam bentuk akusatif sarka, dalam bentuk jamak nominatifnya akusatifnya itu sarkras. Nah, contohnya yang lagi adalah kata onomas atau sto, artinya nama. Dalam bentuk tunggal nominatif onoma, dalam bentuk nominatif jamak onomata. Dalam bentuk genetif onomatos, dalam bentuk genetif jamak itu onomaton. Dalam bentuk datif onomati, dalam bentuk datif jamak itu onomasin. Dalam bentuk akusatif onoma, dalam bentuk tunggal, dalam bentuk jamak akusatif itu onomata. Nah, kalau di sini kita harus perhatikan bahwa kata-kata bahasa ini tidak pernah diakhiri dengan huruf-huruf T atau tau. Oleh sebab itu, tau itu dihapus dalam bentuk nominatif, tunggal, dan neuter. Nah, huruf terakhir dalam kata dasarnya lambda, mu, nu, dan ro itu liquid. Ya, perhatikan bahwa nominatif tunggal tidak mempunyai akhiran sigma. Oleh sebab itu, huruf terakhir dalam kata dasarnya itu diperpanjang. Nah, dalam kasus datif jamak, huruf terakhir dalam kata dasarnya yaitu nu dihilangkan karena akhirnya mulai dengan huruf sigma. Contohnya, poimen, enos, ho, gembala. Dalam bentuk tunggal, itu nominatif poimen. Dalam bentuk jamak, poimenes.
dalam bentuk genetif tunggal poimenos, dalam bentuk jamak poimenon, dalam bentuk datif poimeni, dalam bentuk datif jamak poimesin, dalam bentuk akusatif poimena, dalam bentuk akusatif jamak poimenas. Nah, kita akan melanjutkan bahwa beberapa kata benda yang mempunyai kelainan, contohnya pater, patros, ho, artinya ayah, atau meter, metros, atau ibu, atau tugaer, tugatros, putri. Nah, semua kata ini mempunyai deklensi yang sama sebenarnya. Tunggal nominatif pater dalam bentuk jamak pateres, dalam bentuk genetif tunggal patros, dalam bentuk jamak genetif itu pateron. Dalam bentuk datif tunggal itu patri, dalam bentuk datif jamak itu patrasi. Dalam bentuk akusatif patera, dalam bentuk akusatif jamak pateras. Nah, perhatikan di sini bahwa kata dasarnya adalah pater. Tetapi kata dasar itu dipersingkat dalam genetif dan datif tunggal dan datif jamak menjadi pater, patre, ya. Nah, perhatikanlah bahwa akhiran untuk datif jamak yaitu asi atau asin. Nah, dalam golongan ini terdapat begitu banyak kelainan sehingga sebaiknya setiap kata itu kita cek dalam kamus. Itulah yang sangat menolong. Kiranya materi ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati.